Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Kariski. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, baik alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita lakukan presensi, yang dimana presensi akan dilakukan dengan cara online, yaitu adik-adik mengirimkan foto menggunakan seragam pada hari ini, dikirimkan dengan waktu hingga pelajaran ini berakhir. Oke? Ya, kita lanjutkan untuk materi. Baik, materi untuk pagi hari ini ialah zakat fitrah dan zakat mal. Oke, sebelum kita mulai, kita akan memulainya dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Oke, mengeluarkan zakat itu wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu. Tahukah kalian kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau 1 nisab. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ialah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah dikumpulkan tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya, para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Waktu memberi zakat diperbolehkan dilakukan pada tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu 1. Beragama Islam, laki-laki atau perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Yang 3, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kita zakat mal. 1. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, atau jika harga emas satuannya ada 400.000, maka nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari 34 juta, yaitu 850.000. Zakat mal yang dimaksud untuk membersihkan harta yang kita miliki karena di dalam harta tersebut ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal sebagai berikut. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. 3. Harta tersebut termasuk dalam jenis harta-harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. Iya, milik sendiri, bukan milik orang lain. C. Jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati adalah 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang yang disimpan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang bernilai tinggi. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat.
Oke, tahukah adik-adik siapakah orang yang berhak menerima zakat? Pada kesempatan kali ini akan kakak sampaikan, yaitu orang yang berhak menerima zakat disebut juga mustahik zakat. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 berikut ini. Dengan artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'adaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang berjalan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Adik-adik, untuk kita lebih memahami, marilah kita simak penjelasan dari golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu satu, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua, orang miskin, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang tiga, mengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, yaitu bisa dikatakan mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Nomor 6, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Yang ketujuh ialah hamba sahaya, yaitu budak yang harus diperdekakan. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Oke, untuk materi zakat fitrah dan zakat mal serta orang yang berhak mendapatkannya, kita cukupkan sampai di sini untuk materinya. Silakan nanti adik-adik semuanya untuk mengerjakan tugas yang kakak berikan. Tugasnya tidak banyak, hanya pilihan ganda yang akan kakak berikan dalam bentuk file. Nanti diharapkan untuk mengerjakannya sendiri dengan memahami materi yang kakak berikan tadi. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dan kalian mengerjakan tugas, dan waktunya itu sampai jam pembelajaran hari ini selesai, yaitu terakhir nanti sore jam 3 dikumpulkan lewat WhatsApp group dengan format nama dan absen. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi berkah dan dapat langsung dilakukan oleh adik-adik sekalian. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Untuk yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan nanti menghubungi kakak di WhatsApp group. Oke. Sebelum itu kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.